Ya, terima kasih sahabat YouTuber yang kami muliakan, terutama keluarga besar Puri Agung Jatikusumo di Singhasari ini. Kami ucapkan salam Nusantara, Rahayu. Memang kedatangan penjenengan itu kelihatannya lewat titik-titik sama leluhur. Ayo bertangan, pukul. Itu kan sesuatu yang kebetulan. Ya, bukan kebetulan ya. Ya itu hebat banget ya. Itu jadi kira-kira saya tanya kepada yang muda ini, Mas Wondo, kalau dari segi anak muda tentang kerajaan itu apa ada sisi keraguannya, negatifnya, positifnya, kira-kira tahu ada? Kadang-kadang ada yang mengatakan nanti timbul feudalisme, timbul ini itu, ada enggak? Izin dong. Karena saya tentang kerajaan itu tidak begitu paham loh. Jadi mohon maaf saya tidak bisa jawab itu loh. Bagus ditanya jujur, ya, jujur. Anak muda harus tanya yang kuat-kuat gitu. Saya jawab ternyata ngawur dan ya. Mending saya jujur aja, saya tidak tahu. Ngawur kan? Suatu gede. Iya. Jadi kan ada kira-kira pikiran tentang kalau negeri ini menjadi kerajaan itu sisi positifnya apa, negatifnya apa? Sangat positif bro. Sangat positif. Karena kebetulan saya lulusan HI hubungan internasional, jurusan hubungan internasional Fakultas Sosial Politik. Jadi kami mendapatkan yang masih saya ingat sampai sekarang dari sekian pelajaran yang diberikan itu, politik ada dua. Satu politik Machiavellian namanya, politik Barat yang menghalalkan segala cara. Yang satu lagi politik budi pekerti istilahnya, politik santun. Nah, kalau bahasa kami di Universitas Muhammadiyah dulu politik yang Islami. Tapi kalau bahasa kita yang bahasa Nusantara politik budi pekerti, politik lurus, politik lombok kalau orang Lombok bilang politik lurus. Nah, negara kita ini salah mengadopsi. Padahal sudah jelas kita punya Pancasila. Lima sila itu luar biasa sekali kalau dijabarkan. Tapi pada pelaksanaannya sangat-sangat melenceng. Malah ke Machiavellian tadi. Jadi alternatif satu-satunya ya kembali, tapi dengan kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada sekarang. Saya yakin kalau kita duduk bersama para budayawan, para sesepuh seperti Romo yang lainnya juga, kita akan menemukan formulasi untuk kerajaan Nusantara ke depan itu seperti apa ya? Mas lalu pengen menambahin monggo. Ya, aku tak cing aku lagi ini telat. Sedikit Romo, saya pertama waktu mengantar istri mau tes waktu itu di Sriwijaya, tes untuk S3-nya. Jadi syaratnya waktu itu kan harus ada rekomendasi dari dua guru besar di Sriwijaya. Nah, saya dihubungkanlah oleh salah satu sultan dengan dosen di Sriwijaya. Ketemulah dengan beliau. Ternyata dua orang ini adalah pengurus dari Lembaga Kajian Peradaban Universitas Sriwijaya. Nah, dari beliau saya awalnya mendapat bacaan bahwa suatu saat sistem ini akan balik. Dan beliau membaca itu bukan membaca dari jauh, rupanya beliau mengkaji dan mengikuti. Kan sejak tahun 2000 kan ada kebangkitan.
kebangkitan Keraton Nusantara 2000-an, semakin lama semakin menguat. Jadi saya ketemu dengan dosen 2015. Jadi ini sudah cukup, sudah mulai semangat itu. Dan beliau pada tahun-tahun sebelumnya sering mengikuti, langsung ikut di kegiatan di festival, di seminar dengan mereka. Nah, sehingga menurut kajian beliau suatu saat akan kembali. Nah, bentuknya ada yang nasional, ada di daerah. Nah, bagaimana bentuk yang di pemerintahan nasional? Nah, sebenarnya kita di Nusantara ini punya yang saya menyebutnya ini Romo sebagai konsep tridharti, sistem tridharti, yang dimana kalau di Sumatera Barat dikenal dengan kalau tidak salah 3 tungku sajangan misalnya ya, yaitu raja adat, raja ibadat, sama satu raja alam. Jadi yang raja alam pemerintahan, raja adat itu pemimpin adat, raja ibadat itu pemimpin agama. Di Sunda juga kita tahu juga ada Romo, Resi, Romo, Resi, Ratu. Di Jawa juga saya kira itu. Di tempat lain juga, kami di Lombok dikenal dengan Datu Telu, yaitu pengerakse, pengurus, pemangku adat. Jadi 3 otoritas. Dikenal juga dengan Weto Telu. Jadi 3 otoritas yang menjadi semacam triumvirat. Karena dulu adalah 3 hal ini yang menjadi urusan paling penting di sebuah negara. Urusan politik pemerintahan, urusan agama, dan urusan adat. Nah, jadi sebagaimana disampaikan oleh Mami Vila tadi, bahwa ini ada jomplang antara dasar negara dengan sistem yang kita adopsi. Dasar negara kita Pancasila yang kita serap dari nilai-nilai luhur bangsa, tapi ketika kepada bentuk negara, republik itu kan Eropa, kan Yunani, Yunani kemudian diadopsi oleh Belanda ke Republik Federasi selama 200 tahun, dan baru 1810 baru jadi kerajaan, setelah dibagi kerajaan sama Napoleon si Belanda. Sebelumnya Republik Federasi. Jadi dia membawa sistem memperkenalkan sistem Republik ke Indonesia itu Belanda. Yang kita adopsi. Nah, kemudian ketika sistem pembagian kekuasaan, kita mengadopsi Montesquieu, trias politika. Prancis ya, ada trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Padahal di kita sudah ada, ya, otoritas politik pemerintahan, otoritas agama, otoritas adat. Nah, jadi bayangan saya ke depan, boleh saja republik, tetapi sistem pembagian kekuasaan dengan mengadopsi sistem pembagian kekuasaan yang asli Nusantara, tridharti tadi. Lebih-lebih kalau misalnya sekiranya memang suatu saat memang dapat kemudian menjadi disepakati oleh konsensus nasional menjadi kerajaan, tentu kerajaan dengan sistem tadi. Ini bukan monarki absolut, tapi triumvirat. 3 ini menjadi satu yang saling berbagi kekuasaan dan saling mengontrol. Lalu di mana eksekutif legislatif? Ya di bidang yang satu, urusan politik pemerintahan, urusan adat, urusan agama, setara urusannya. Nah, sedangkan di daerah saya mengutip pendapat dari ahli dari Widia tadi. Jadi beliau menawarkan konsep yang disebut sebagai one state multi system. Jadi karena beliau sudah meninggal, Pak Dr. Jazim Hamidi namanya, sudah selalu dalam diskusi selalu. Jadi beliau menawarkan konsep one state multi system.
Jadi satu negara, tapi di daerah ada banyak sistem. Disinilah menurut rasa keadilan dan rasa dari masyarakat. Yang mau sistem kerajaan diberi uang, bisa di daerah-daerah. Yang mau dengan sistem yang seperti sekarang, monggo. Yang mau dengan bercorak agama, jadi Aceh di mana, silakan. Jadi tidak harus diseragamkan, jadi beri. Ya. Dan sebenarnya embrio ke arah itu sudah mulai terjadi. Dia yakin sekali 20, 30 tahun, 40 tahun ke depan ini akan tidak luas akan terjadi. Embrio ke arah itu sudah mulai pelan-pelan. Kita lihat di undang-undang desa, ya. Jadi undang-undang desa kalau dulu kan hanya satu, desa formal aja kan, hanya satu. Ada yang diakui oleh undang-undang gitu kan. Tapi di undang-undang desa terbaru, jadi desa itu ada dua. Jadi desa formal sama desa adat. Nah ini sudah mulai ini kan. Desa adat Ada jumlah jumlah hubungannya. Desa adat lebih banyak ya. Lebih banyak. Sama Merauke itu. Betul. Ya. Nah, tapi selama ini kan dengan undang-undang pemerintahan daerah 74 kalau salah ya, kan ini sistem-sistem budaya di daerah kan hancur karena penyeragaman dari pusat, penyeragaman semua. Zaman Pak Orde Baru kan mono loyalitas, mono seragam. Iya. Jadi mengambil konsep desa di Jawa semua seluruh Indonesia, padahal di daerah kan berbeda saja. Iya. Sehingga hancurlah tatanan itu. Nah mulailah kemarin. Soalnya istilahnya pemantiknya adalah ketika istilahnya di tentang berdasar Paknya itu di istilahnya aman katanya. Jadi teman-teman dari pejuang-pejuang masyarakat adat itu bersama teman-teman aman terus mendesak supaya masyarakat adat diakui oleh negara secara formal gitu ya, secara formal, sehingga muncullah jargon dari teman-teman aman saya. Kalau negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara. Kan itu cukup menggetarkan waktu itu kan, ya, cukup menggetarkan. Sehingga kemudian ketika ada amandemen undang-undang dasar, kemudian di pasal berapa? 28 ya kalau salah ya, itu dicantumkan bahwa negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sejalan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik. Itu luar biasa. Iya. Itu luar biasa. Jadi pintu masuknya dari sana. Pintu masuknya. Memang kemudian undang-undang organiknya, undang-undang pelaksanaannya ini yang lamban sekali ini undang-undang organiknya. Tapi ya paling tidak sudah mulai undang-undang desa kan, undang-undang kehutanan banyak kan yang sudah mengakomodir. Sehingga bukan tidak mungkin apa yang diprediksi oleh para ahli-ahli di Brawijaya itu akan terjadi. Tapi kemudian ketika hal itu terjadi, bagaimana kita bisa pada? Tapi kalau kita melihat bahwa ini sudah, memang sekarang gerakan kebangkitan masyarakat adat, gerakan kebangkitan keraton ini masih di bentuk budaya. Tetapi ini kan embrio. Jadi perlahan-lahan mereka sudah mulai secara tidak langsung bersiap untuk ketika era itu terjadi. Kira-kira saya ingat tidak ragu bahwa ketika era terjadi kita sebenarnya sudah cukup siap untuk itu. Kalau begitu, saya sebagai orang yang pernah sekolah di ekonomi, teori ekonomi itu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal dan ongkos yang seringan-ringannya. Loh, sekarang saya usul pada adik-adik ini, andai kata
MPR itu dibubarkan diganti Pak Lalu seorang kan tidak cukup itu ya, udah cukup. Karena pikirannya betul-betul makro untuk republik, untuk bangsa dan negara ini. Daripada 1000 orang Pak bengong aja. Nah, maaf ini ya memang diselingi karena maaf masyarakat kita itu kalau bahasanya kadang-kadang tidak vulgar, kurang-kurang macam gitu. Saya tidak menduga kalau saudara-saudara saya yang dari Lombok ini ya betul-betul maklum penjaringan semua itu adalah Pangeran Diponegoro, larinya sampai ke timur sana ya itu. Jadi logis lah kalau spirit perjuangan itu masih ada. Dan yang dimaksud beliau tadi ini sahabat-sahabat YouTuber yang kami muliakan, sebenarnya sistem tata negara kita itu sudah dimulai sejak 1500 tahun sebelum Masehi. Di mana? Di lembah Gunung Arjuna. Yang sekarang gunungnya saya tunggu ini sudah ambrol gitu. Teorinya di mana? Teorinya di pagelaran Wayang Purwo. Wayang Purwo tidak dari India ya. Wayang Purwo itu backgroundnya dari Kidung Agung Gunung Arjuna. Intinya apa? Memuat sistem pemerintahan, memuat sistem pertanian, kehutanan, kelautan. Maka dari itu di pagelaran Wayang Purwo ya, itu dikatakan bahwa seorang raja atau ratu atau RI 1 di republik ini harus seperti Puntadewa. Puntadewa itu siapa? Orang Pandowo yang paling bareng, paling tua. Digambarkan kakinya itu tidak ngambah lemah, tidak nempel di tanah. Artinya apa? Tidak materialistis, tidak berpikir tentang ini kekayaan ponakan saya bagaimana, anak saya besok bagaimana. Nah, itu palsu itu. Jangan berlagak baik dan berlagak putih, berlagak suci tapi ininya kotor, itu nggak bagus. Tetapi sebagai bangsa kita harus gagah seperti Bratasena. Tahu ya Bratasena ya? Kalau di Lombok apa istilahnya? Yang selandir mungkin kita Lombok ya. Siapa? Selandir namanya. Selandir. Yang gagah itu ya. Wah. Pusakanya apa? Kuku Pancanaka. Apa itu yang Pancasila ini coba 1500 tahun yang lalu leluhur kita sudah berpikiran seperti itu. Nah itu gambarnya dari sana itu. Gitu. Lalu manusianya seperti apa? Mungkin maaf itu ya seperti adik saya ini ganteng, halus ya, tapi hatinya lembut. Tapi kalau sudah marah, tangannya tak itu raksasa itu gulung tuming semua, jatuh semua ya. Makanya digambarkan sebelum melawan raksasa, imperialisme, kapitalisme dan segala-isme yang negatif, sowan dulu ke orang tua, namanya Begawan Abiyasa. Pada para minsipo untuk diberi adwe ini, lalu turun gunung, lalu dimong. Ya kayak ngomong, Puno Kawan 3, Semar, Gareng, Petro. Kalau Bagong itu sudah tambahan baru ya, Semar, Gareng, Petro. Artinya apa? Artinya waktu dunia itu diciptakan itu terbuat dari telur. Ini bahasa klasik ya. Telur itu kulitnya jadi bumi, disebut antogo ya. Telur putihnya menjadi kita, menjadi manusia, disebut semar atau esmaya. Itu jelmaan dewa turun ke bumi. Lalu yang paling buncit itu namanya Bathara Guru, dijadikan rajanya para malaikat di Kahyangan. Itu sebenarnya sistem tiga-tiganya ini harus kerjasama dengan baik. Kalau yang di bawah di bumi malah merusak bumi, ini pun sang yang menang akan turun ke bumi mengambil tindakan. Makanya dimong Puno Kawan 3 itu artinya rakyat yang bercorak ragam sifat, perilaku, adat itu harus kita pelihara dengan baik. Waduh, pas banget. Dr. Triyono dari Jogja siap ini. Sahabat-sahabat kita sudah siap untuk melaksanakan yang penjenengan kemarin sampaikan. Dan nanti dalam waktu dekat ini kita akan bertemu para raja-raja di daerah Jawa Timur ini. Mudah-mudahan akan mempersiapkan itu. Karena menurut perjanjian, Republik ini hanya diberi waktu hanya sampai 500 tahun. Pada waktu dari Belanda diserahkan ke Republik gitu ya. Tapi Belanda sadar kalau di negeri ini sebelumnya ada Republik sudah ada kerajaan-kerajaan itu. Dan kerajaan-kerajaan itu milik
bangsa, negara dan tanah ini, gitu ya. Makanya ini nanti dikembalikan dan sudah barang tentu semua nanti kalau dikembalikan termasuk barang harta kekayaan kita yang diusung Belanda ratusan tahun karena VOC harus dikembalikan, termasuk pusaka-pusaka simbol negara yang ada di Amerika Serikat tolong dikembalikan ya, jangan anggap enteng orang Nusantara loh ya, terutama orang Lombok loh. Terima kasih Pak Turun sangat ini ya, waduh pertemuan yang hebat banget Pak Turun. Cuma lagi begawannya Romo. Bagaimana biasa Begawan daerah kimia. ini karena memang rakyat sudah tidak punya tuan saat ini. Itu ya. Iya. Kita ucapkan salam 2 kali. Salam kemerdekaan, jawab merdeka. Salam Nusantara Rahayu ya. Salam kemerdekaan, merdeka. Salam Nusantara Rahayu.